Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Saat Teduh Malam bersama Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Memulai Saat Teduh Malam hari ini, mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabulati padan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami datang bersyukur di hadapan-Mu atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami dalam menjalani seluruh aktivitas kami hari ini. Malam hari ini, dalam program Saat Teduh Malam, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kepadamu kami datang memohon hikmat, memohon tuntunan Roh Kudus. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami semua boleh dikuatkan dan dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, dan bersabdalah kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Demikian
firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia semua orang yang mendengarnya, mempercayainya, dan melakukannya di dalam sepanjang hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita saat ini adalah janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar nasihat janganlah takut dan janganlah patah hati bisa membuat banyak orang bertanya bahwa adakah jaminan bagi kita yang layak dipercaya sehingga kita tidak perlu takut dan patah hati dalam menghadapi berbagai realitas kehidupan? Adakah jaminan untuk tidak takut dan patah hati ketika COVID-19 yang kita hadapi tidak jelas kapan akan berakhir? Masihkah kita merasa aman dan tidak takut ketika kita masih saja berhadapan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil? Ketika kita kehilangan pekerjaan? Ketika kita sulit mewujudkan impian dan masa depan? Ketika berbagai bentuk kejahatan masih saja mewarnai kehidupan, baik itu pribadi, keluarga, mewarnai gereja, dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?
Ketika yang semakin bertambah adalah antrian panjang para pengangguran. Ketika ketidakadilan terus terjadi dan orang menuntut keadilan tetapi melanggar keadilan, bahkan bersikap anarkis, dan tentu masih banyak lagi realitas yang terjadi. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai realitas di dunia ini mungkin saja kita hadapi dan alami. Tetapi satu hal yang pasti dan yang tidak boleh kita ragukan adalah janji penyertaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat 8 pembacaan kita malam ini, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat 8. Segenap umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada jaminan yang pasti, dan setiap orang yang mengimani janji penyertaan Tuhan akan memperoleh kekuatan, akan diteguhkan, sehingga tidak akan menjadi takut dan tidak akan patah hati. Melalui firman Tuhan ini, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, menemukan bahwa Tuhan berjanji untuk menyertai umatnya. Tuhan berjanji untuk menyertai orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Firman Tuhan melalui Musa yang meyakinkan dan meneguhkan Yosua bersama bangsa Israel agar mereka tidak takut dan tidak patah hati memasuki tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan kepada mereka. Walaupun di daerah itu menurut para pengintai-pengintai banyak hal yang menakutkan. Tetapi sekali lagi, janji Tuhan akan menyertai umatnya. Tuhan akan berjalan di depanmu. Apa artinya itu? Artinya Tuhan yang akan memimpin. Tuhan yang akan menyertai. Artinya Tuhan yang akan selalu bersama-sama. Tuhan yang akan selalu menopang, menyertai umatnya. Janji berikut ialah Tuhan tidak akan membiarkan, tidak akan mengabaikan, tidak akan meninggalkan. Dan ini Tuhan yang berjanji, bukan manusia. Janji Tuhan sangat layak untuk dipercaya. Ketika Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menepatinya. Karena itu memang Musa
memberi kekuatan menasehati Yosua dan bangsa Israel. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bahasa Toraja mengatakan, dakmu mataku, siadakmu tiramban. Saudara-saudara, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel ini juga terungkap dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, janji penyertaan Tuhan yang tak berkesudahan menjadi jaminan bagi kita untuk hidup dalam damai sejahtera, untuk hidup tenang dalam menghadapi berbagai pergumulan. Sangat beralasan bagi setiap orang percaya untuk tetap semangat, melakukan yang terbaik bagi sesama, berkarya bagi nusa dan bangsa. Jangan ikut-ikutan memperkeruh keadaan. Jangan takut dan patah hati. Jangan khawatir dalam menghadapi masa depan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kitab Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Tetapi sebaliknya, dalam Amsal 24 ayat 20 mengatakan, tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, janji Allah itu berlaku sepanjang masa dan untuk selama-lamanya. Karena Dia Allah yang kekal, Allah yang setia dengan janjinya. Karena itu, janganlah takut dan patah hati menghadapi apapun. Dia adalah jaminan yang pasti, jaminan secara kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah kita. Amin. Mari kembali memuliakan nama Tuhan. Jangan khawatir, janganlah takut. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jaminanmu.
Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jaminanmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Engkau sudah menyertai kami dan Engkau mengasihi kami. Kami boleh mengalami persekutuan walaupun secara virtual. Tetapi di dalamnya kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan boleh diperdengarkan. Ya Tuhan, sempurnakanlah pesan firman-Mu bagi setiap kami, umat-Mu. Kiranya dengan firman-Mu hari ini, kami semua dikuatkan dan diteguhkan untuk tidak menjadi takut dan tidak patah hati dalam menghadapi apapun. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami menyerahkan hidup kami ditopang oleh kuasa Tuhan, maka pasti kami dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi berbagai realitas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu. Engkaulah kiranya yang akan selalu hadir, menguatkan mereka, menopang mereka, menuntun mereka. Di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, juga dalam hidup bersekutu sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tuhan, Engkaulah yang kami percaya akan menopang dan menguatkan kami, memampukan kami untuk menghadapi situasi dan keadaan apapun, dan kami tidak akan takut dan patah hati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu. Jika mereka dalam kondisi kelemahan tubuh, kuatkan iman mereka. Dan berkenanlah kiranya Tuhan mengaruniakan pemulihan. Dan setiap umat-Mu dalam berbagai aktivitas yang Tuhan anugerahkan, juga Tuhan kuatkan dan berkati mereka untuk terus melakukannya dengan setia dan sungguh-sungguh. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Pengurus baru telah terpilih. Tuhan memberkati kiranya pengurus baru di wilayah 4 ini boleh melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan memperlengkapi umat-Mu dalam mewujudkan kesaksian imannya, dalam mewujudkan imannya di hadapan-Mu,
dalam berbagai situasi dan keadaan. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jauhkan dari segala yang jahat, dari niat-niat yang jahat. Berkati pemerintah kami agar mampu memerintah seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami dari pandemi COVID-19. Dan kiranya Tuhan terus memberikan kami kekuatan untuk tidak akan pernah takut dan gentar dalam menghadapi berbagai realitas di dunia ini. Bapa di sorga, ampuni dosa-dosa kami. Dengarkan kami yang datang berdoa dan bersyukur dan berserah di dalam nama Yesus yang kami percaya itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian kebersamaan kita malam hari ini dari Jemaat Polewali mengucapkan salam sehat. Tuhan memberkati.